Hai, udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini kan. Udah lama juga aku nggak bikin video kayak gini. Kali ini aku mau sharing mengenai ciri-ciri kanker payudara yang aku rasain sebelumnya. Karena kemarin beberapa ada yang nanya ke aku, jadi aku lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, sebelum kita mulai, tolong bantu di subscribe dulu ya. Ciri kanker payudara yang aku rasain itu awalnya aku nggak terlalu ngeh kalau itu ada benjolan. Pertama kali aku ngeh itu gara-gara pas malam itu kan, sebelumnya aku kena siku, bagian siku sini kebentur gitu. Pas tidur dari suamiku kena sikus ini. Nah, dari sejak itu aku mulai ngerasa ngeraba ya. Kebetulan di bagian sini di atas, masih di atas, nggak yang di payudara banget di sini. Nah, terus setiap kali itu aku ngerasa kok kayak ada apa, dia nggak benjol gitu ya, tapi kayak ada kayak apa ya, kayak menggeluduk gitu loh. Kalau diraba gitu kayak tulang, kayak ada tulang gitu menggeluduk gitu. Awalnya sih aku mikir nggak apa-apa, mungkin nanti juga hilang, gara-gara kebentur aja, nanti juga hilang sendiri gitu. Tapi semakin lama, makin bulan, aku makin khawatir, makin sering aku ngeraba, terus kok kayaknya mulai agak membesar. Udah gitu setiap kali pas mandi, terutama kalau kalian mau ngecek dan kanker payudara itu lebih bagusnya itu saat mandi katanya, apalagi pas bilasan pertama itu kalian diraba gitu. Nah, kalau misalkan merasa ada yang aneh, cepet-cepet buru-buru datang ke dokter untuk USG, itu saran aku. Nah, kalau di aku sendiri makin lama itu setiap hari aku ngerasa kayak ada nyeri di satu titik ya, di titik yang sama itu kayak nyut, tapi nyerinya tuh nggak yang mengganggu sih, cuman tapi bikin kepikiran juga gitu, nyut. Nah, waktu itu aku nanya ke klinik ya, kebetulan di tempat kerja aku kan ada klinik. Nah, aku tanya ke sana sama perawatnya, bilang, "Mbak, sus, kok saya ngerasa ada nyeri ya di bagian sini," gitu. Nah, susnya nanya, ini udah jadwal mau menstruasi nggak? Kayaknya mungkin karena nyerinya karena nyeri menstruasi gitu. Aku sebelumnya juga nggak pernah mau menstruasi itu, nggak pernah yang namanya nyeri payudara, itu nggak pernah. Biasanya cuma di perut aja. Nah, tapi kata susnya ya mungkin karena mau mens. Akhirnya aku diamin aja, karena kata susnya mungkin nanti hilang sendiri. Tapi makin lama, makin lewat bulan, beberapa bulan itu frekuensi nyerinya itu makin sering gitu. Nah, jadi aku makin kepikiran nih, mulailah aku searching di Google benjolan payudara, terus ciri-ciri tumor, ciri-ciri kanker. Nah, aku mulai searching di Google kan. Nah, udah gitu pas udah aku makin khawatir nih, pikiranku makin nggak karuan gitu, makin takut. Aku takut apakah ini cuman tumor biasa ataukah beneran ini kanker. Aku bener-bener makin takut. Akhirnya aku sharing sama teman aku sih bilang, yaudah ke dokter aja, daripada kamu makin kepikiran, lebih baik ke dokter buat memastiinnya. Nah, terus beberapa bulan aku dari waktu itu kayaknya jeda sekitar 3 bulan, aku masih memantapkan hati untuk memberanikan diri untuk ke dokter. Jadi setelah 3 bulan itu aku akhirnya ke dokter. Karena aku pakai BPJS, jadi aku harus ke Vaskes 1 dulu. Nah, dari Vaskes 1 aku bilang mau cek benjolan payudara. Nah, jadi dari Vaskes 1-nya ngerujuk aku ke Vaskes 2, yaitu ke dokter bedah umum. Nah, kebetulan di Vaskes 2-nya ini yang deket tempatku tinggal itu nggak ada dokter onkologi langsung, itu dokter umum. Nah, akhirnya aku konsultasilah ke dokter bedah umum ini. Nah, katanya kita harus di USG dulu untuk mengetahui lebih jelasnya, karena kalau dilihat ataupun diraba aja itu kita nggak bisa tahu gitu.
Nah terus akhirnya ditentukan jadwal USG, aku USG, kemudian dari hasil USG-nya keluar, aku ke dokternya lagi bacain. Dokternya bilang ini juga nggak bisa tahu, masih belum yakin apakah ini tumor biasa atau ganas, cuman mudah-mudahan sih mudah-mudahan katanya. Nah terus aku makin khawatir nih. Terus pas di kantor aku cerita lagi sama temanku. Nah kebetulan salah satu temanku yang lain, maksudnya dari departemen yang lain, main ke office denger ceritaku. Nah dia kebetulan juga ada kista kan. Nah jadi ibunya ngasih tahu, coba kamu datang ke dokter ini dokternya untuk spesialis kanker yang ada di Denpasar di Rumah Sakit Prima Medica. Kamu datang aja ke sana, nyari second option biar kamu nggak khawatir. Nah akhirnya aku nyari second option, yaitu ke dokter onkologinya langsung, bawa hasil USG-nya. Pas sampai sana dokternya lihat hasil USG dan ngecek di bagian dada aku, dan dokternya langsung bilang ini ganas. Wah, dibilang aku kaget, shock, ya tapi aku waktu itu tegar, nggak yang nangis, nggak yang gimana. Nah terus dokternya bilang ini kalau cuma dari hasil USG belum bisa menentukan untuk lebih lanjutnya kayak gimana, harus dibiopsi. Nah biopsi itu kan ngambil jaringan sedikit, dioperasi. Karena aku pakai BPJS, dokternya bilang ini mau langsung mau dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah atau balik lagi ke Vaskes 2 gitu. Kalaupun aku mau di Sanglah tetap harus ke Vaskes 2 dulu minta rujukannya gitu. Nah akhirnya aku balik lagi ke dokter bedah. Nah sama dokter bedahnya aku bilang, dok oke, saya mau dibiopsi. Nah dokternya bilang di biopsinya mau di sini atau mau di Sanglah. Aku mikir kalau di Sanglah kan agak ribet ya takutnya, dan jauh juga tempatnya. Jadi aku karena kebetulan di rumah sakit yang ini deket, jadi aku milih ya udah biopsi di sini aja. Karena tapi kena biaya, katanya biayanya kena biaya untuk lab hasil cek labnya itu sekitar 900.000. Oke, aku nggak bilang oke nggak apa-apa, biaya operasinya masih ditanggung di cover BPJS semuanya. Aku cuman bayar 900.000 itu untuk biaya labnya aja. Nah setelah dioperasi, hasil biopsinya keluar, aku bawa lagi nih ke dokter di Prima Media. Oh ya, yang di Prima Medica itu nggak bisa pakai BPJS, jadi aku lewat umum, itu bayar sendiri. Nah kebetulan dokter yang di Prima Medica ini juga salah satu dokter onkologi, salah satu penanggung jawab dokter onkologi yang ada di Sanglah. Jadi aku lebih gampang. Jadi setiap kali aku kesana ke Prima Medica dulu, ngasih lihat hasil biopsinya. Nah dokternya akan ngasih surat itu yang nantinya akan aku bawa ke Sanglah. Nah buat teman-teman yang baru mau cek ke Sanglah, di Sanglah itu perlu kalian tahu, yang incas itu kebanyakan dokter residen. Nah kalau yang benar-benar dokternya itu biasanya cuma satu aja, dan itu kalian nggak bisa langsung ketemu beliau. Jadi sebaiknya kalian harus ada salah satu dokter pegangan di luar Rumah Sakit Sanglah. Nah kayak aku nih, aku milih yang di Prima Medica. Nah dari dokternya itu akan ngasih surat buat kalian, yang akan nanti kalian serahkan ke dokter residen yang ada di Sanglah. Nah kemudian aku balik lagi ke Vaskes 2, aku minta rujukan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah. Nah untuk akhirnya aku daftar ke Rumah Sakit Sanglah, pergi ke dokter onkologinya dengan membawa surat yang dikasih sama dokter yang di Prima Medica itu. Nah ketika dokter residennya udah nerima itu, dia tuh udah langsung tahu apa yang harus dia lakukan untuk aku. Nah kebetulan kan memang aku disarankan untuk kemo, jadi mulai deh di prepare syarat-syaratnya ya, apa aja yang harus dipersiapkan untuk sebelum kemo. Nah kebetulan waktu itu aku sambil kerja, jadi nggak yang bisa setiap hari ke Sanglah. Aku cuman bisa ke Sanglah di sela-sela waktu. Kebetulan waktu itu lagi COVID, jadi juga kerjanya nggak full, jadi pas aku libur aku ke Sanglah, kalau aku kerja aku nggak bisa. Nah jadi makanya proses aku mau kemonya itu agak lumayan lama nunggunya, karena akunya sendiri nggak bisa datang setiap hari gitu. Nah oh ya, aku mau sharing lagi yang membedakan kanker sama tumor itu apa. Sebenarnya sih
kanker itu pun kan sebenarnya tumor. Nah, kenapa disebut kanker? Karena dia udah ganas. Yang ngebedain itu biasanya gara-gara aku kena cancer ini, teman-temanku jadi pada aware tuh, yang di teman-teman kantorku pada aware. Nah, kebetulan ada salah satu teman aku, dia katanya punya benjolan itu dari zaman dia kuliah, dan sampai kemarin itu belum dia apa-apain. Dan gara-gara aku sakit, dia mulai takut. Jadi akhirnya dia minta aku buat ngecek. Jadi kita pergi ke kamar mandi, aku disuruh ngecek buat benjolannya. Nah, aku pegang sih, emang itu beda banget sama benjolan yang aku punya dulu. Kalau benjolannya dia itu masih bisa digerakin, kayak apa sih, kelereng ya, masih bisa digerak-gerakin. Tapi kalau benjolan aku tuh nggak bisa. Misalnya kan ini kulit ya, nah kayak gini disentuh, kalau aku tuh cuman bisa diraba kayak gini aja. Tapi kalau benjolan temanku itu bisa digulir kayak gini. Jadi aku bilang, ini kayaknya nggak ganas, kayaknya cuman tumor biasa. Tapi untuk memastikannya kamu pergi aja ke dokter onkologi yang tempat aku di Prima Medica. Nah, akhirnya dia juga pergi ke sana. Dan bener, dia cuman tumor biasa, tapi akhirnya dia minta dioperasi sih, biar dia nggak kepikiran tuh guys. Terus apa lagi ya? Terus ada juga yang nanya aku stadium berapa. Stadium itu tidak menentukan seberapa besar parahnya sakit kalian, tapi mungkin memang ada juga yang stadiumnya kayak aku ditentukannya berdasarkan dari besar kecilnya benjolan. Karena benjolanku lumayan gede waktu itu, kata dokternya aku stadiumnya 2A ke 3B 2B ke 3A tuh. Jadi tidak berpatokan dengan seberapa parah sakit kamu ya. Kalau di aku itu berdasarkan besar kecilnya benjolan gitu. Terus ada yang juga yang nanya, terus sekarang keadaannya gimana? Seperti yang kalian lihat, aku baik-baik aja, aku sehat-sehat aja. Dan perlu kalian tahu, sebelum aku memutuskan untuk kemo, aku juga nggak yang lemes, nggak yang lesu. Pokoknya aku ya seperti ini, kayak orang nggak sakit pada umumnya. Aku kelihatan sakit itu cuman saat di kemo, itu karena obat efek kemonya. Di luar dari itu aku sehat-sehat aja sih. Jadi aku ngerasa waktu itu aku tuh nggak sakit, hanya saja aku menderita kanker gitu aja. Terus baru-baru ini juga nanya, kemo itu sakit nggak? Nggak sakit sih ya, tapi emang efek kemonya itu setiap orang itu beda-beda, seperti yang aku udah jelasin di video aku sebelumnya. Kalau di aku sendiri efeknya itu cuma mual sama muntah aja, nggak ada yang lainnya. Dan lemes itu paling cuma 3 harian ya, nggak nafsu makan. Nah, kemarin tuh juga aku ada yang nanya, kalau HER2-nya positif itu katanya sih nggak ditanggung sama BPJS. Cuman aku kemarin nanya tuh di grup, aku kan ada ikut grup cancer yang di Bali ya. Aku tanya, kalau HER2 itu emang nggak ditanggung sama BPJS ya? Kata temenku yang juga HER2-nya positif, itu dia ditanggung sama BPJS untuk kemo Herceptin ya namanya kalau nggak salah. Tapi ditanggungnya itu cuma 8 kali. Kalau misalkan dokter kalian meresepkannya lebih dari 8 kali, nah yang ke-9-nya itulah yang harus dibayar sendiri. Nah, terus teman aku terus ada yang nanya kemarin di IG aku tuh, dia bilang tapi di sana katanya dari yang ke-1-nya pun nggak ditanggung. Nah, aku saranin kalian, kan kalau BPJS itu kan ada dari fase ke-1, 2 sama 3. Nah, biasanya kalau kalian datang ke yang di Vaskes 2 ini, emang tidak semuanya ditanggung. Jadi sebaiknya kalian langsung ke yang Vaskes terakhir. Biasanya di Vaskes terakhir ini semuanya akan ditanggung. Kecuali yang seperti yang aku bilang tadi, kalau untuk Herceptin itu tanggungnya cuma 8 kali. Itu sih yang aku tahu kalau yang di Bali ya. Kalau yang di luar Bali aku nggak tahu, karena yang nanya itu kebetulan dari luar Bali. Buat kalian yang punya cerita untuk Herceptin 2, boleh dong share di aku, ceritain kayak gimana pengobatannya, terus kalian sekarang lagi menjalani apa. Aku juga pengen tahu, aku pengen sharing juga ke yang lainnya, soalnya ada beberapa juga yang nanya. Boleh DM aku di Instagram. Nah, untuk sekarang sekian dulu. Oh ya, bulan ini aku jadwalnya restaging, yaitu hari Senin besok aku mau ke
Salah buat nyari jadwal. Semoga hasilnya baik ya teman-teman. Dan buat kalian semua yang juga mengalami hal yang sama kayak aku, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan dan selalu bahagia. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Nextnya aku akan update hasil dari restaging aku nanti. Dadah.